Sepak bola Thailand terancam bubar. Skuad Garuda menuju level Asia, daerah penghasil talenta timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kesampingkan ASEAN, timnas Indonesia menuju level Asia. Banyak agenda timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur tahun ini membuat skuad Garuda memprioritaskan level Asia demi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia senior sendiri pada tahun 2023 bakal melakoni 2 turnamen. Turnamen pertama yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara tersirat masih belum menyampaikan target spesifik untuk skuad Garuda pada event tersebut. Namun skuad Ahsan Sintayong dituntut untuk lolos pada ronde pertama. Sementara di Piala Asia 2023, Erick Thohir mengaku bahwa Sintayong sudah sanggup membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup. Di lain sisi, untuk level U24 dan U23, ada 3 event untuk timnas Indonesia, yakni Piala AFF U23 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2024, dan Asian Games 2022. Di Piala AFF U23, PSSI menegaskan bahwa timnas U23 Indonesia tidak akan dibebani target apapun. Hal serupa juga ditunjukkan untuk Asian Games 2022 yang sebenarnya diberikan untuk timnas U20 Indonesia, meski turnamen tersebut bertajuk Kejuaraan U24. Menariknya, PSSI mematok target tinggi untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar bulan September di Solo. Pasalnya, hal tersebut bakal menjadi sejarah baru bagi Garuda Muda untuk lolos pertama kali. Meski tidak memiliki gelar di kancah ASEAN seperti Piala AFF, timnas Indonesia dihadapkan dengan sejarah level Asia usai Sintayong mampu membawa timnas U20 dan timnas senior lolos ke Piala Asia yang notabene event paling bergengsi di benua kuning. Daerah penghasil talenta timnas Indonesia. Pertama, Papua. Papua menjadi daerah yang paling banyak melahirkan pemain-pemain sepak bola berkualitas untuk timnas Indonesia. Seakan menjadi bakat alami, pemain-pemain asal Papua selalu memiliki ketangkasan yang sangat mumpuni dalam melakukan akselerasi. Seakan tak kehilangan mutiara dari timur seperti Bua Salosa. Di skuad timnas Indonesia era Sintayong terdapat setidaknya 3 pemain asal Papua, yakni Ricky Kambuaya dan si kembari Yakob dan Yancho Sayuri. Selain itu, pada SEA Games 2023 lalu, pemain Papua juga banyak turut serta. Di antaranya ada Fajar Faturrahman asal Manokwari dan Jam Kalistroyer yang berasal dari pihak Papua. Kedua, Jawa Barat. Jawa Barat juga dikenal banyak melahirkan pemain sepak bola bertalenta sepanjang tahun. Setiap tahun, talenta-talenta asal Jawa Barat hampir tidak pernah absen untuk ikut dalam skuad timnas Indonesia. Terbukti timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023 lalu. Ada nama Beckham Putra Nugraha yang menjadi representasi Jawa Barat di timnas Indonesia. Kemudian saat era kepelatihan Luis Milla, Febri Haryadi juga menjadi pemain andalan di timnas Indonesia. Ketiga, Maluku. Daerah Maluku, terkhusus Tulehu, telah melahirkan banyak pemain bertalenta untuk Indonesia. Para pemain asal Tulehu identik dengan kecepatan, akurasi umpan, serta ketahanan fisik yang sangat mumpuni. Contoh pemain asal Maluku yang pernah memperkuat timnas Indonesia antara lain adalah Manahati Lestusen, Ramdhani Lestaluhu, Rizky Pelu, hingga Hasim Kipu. Liga terancam bubar, sepak bola Thailand dirundung pilu. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Thailand yang tengah carut marut.
akibat dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Somyot Phompanmong. Dikutip dari media Thailand Siam Sport, Somyot Phompanmong diduga memotong keuntungan dari operator Liga Thailand Telecom Limited. Hal ini telah melanggar aturan FAT Pasal 71 dan Pasal 86 Peraturan Liga Thailand. Bahkan Phompanmong menerima gaji per bulannya sebesar 1 juta baht atau 434 juta rupiah. Adapun secara rinci 500 juta baht atau 217 juta rupiah didapat dari jabatannya sebagai Presiden FAT. Sementara sisanya diperoleh dari memotong keuntungan yang didapat oleh Telecom Limited tersebut. Ini dianggap sebagai pelanggaran peraturan FAT dan mengambil untung dari perusahaan Liga Thailand ketika dia membayar bonus untuk dirinya sendiri dan beberapa direktur. Tindakan ini juga dianggap melanggar Pasal 86 Peraturan Thailand. Tulis laporan Siam Sport. Seperti diketahui, saat ini Liga Thailand sedang dalam kondisi krisis finansial. Hal ini disebabkan karena penjualan hak siar mereka yang anjlok 20 kali lipat. Dari 1,2 miliar baht atau setara dengan 504 miliar rupiah, menjadi 50 juta baht atau setara dengan 21 miliar rupiah. Sebelumnya, Somyot Phompanmong juga sempat didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu datang seiring dengan gagalnya timnas Thailand U22 juara di SEA Games 2023 yang dinilai sebagai aib. Selain itu, Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwon juga meminta Phompanmong untuk mundur. Namun permintaan tersebut batal dilakukan karena mempertimbangkan aturan FIFA. Pasalnya, FAT bisa disanksi FIFA jika ada keterlibatan pemerintah dalam kepengurusan mereka. Namun permasalahan di FAT juga masih belum selesai. Tentu menarik untuk menanti nasib sepak bola Thailand ke depannya. Terlebih, Thailand sendiri merupakan salah satu rival timnas Indonesia di kancah ASEAN.